Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran kita ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh ketua kelas kita. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira 'alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw id'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Telah sama-sama kita saksikan ya. Dan kita dengarkan sama-sama tilawah Al-Quran yang telah disampaikan oleh teman kalian sekaligus ketua kelas Taurik Mustafid. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak mohon perhatiannya. Pada hari ini kita membahas tentang materi bab sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menyebutkan pengertian sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan tepat. Kemudian siswa mampu mengungkapkan sebab-sebab melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan benar. Kemudian siswa menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan tepat. Kemudian siswa mampu menguraikan hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ini untuk tujuan pembelajaran di pertemuan pertama. Kemudian kompetensi dasar yang kita pelajari di bab ini adalah melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi sebagai perintah agama. Kemudian kompetensi dasar berikutnya menunjukkan perilaku tertib sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian kompetensi berikutnya, mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Itu adalah kompetensi dasar. Baik, Bapak akan menayangkan sebuah video tentang materi yang kita pelajari pada saat ini, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Bapak harap kalian menyimak dengan seksama ya. Baik. Kelihatan gambarnya sudah? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nanti kalau nggak kedengaran suaranya, tolong kasih tahu Bapak ya. Halo, Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mengajak kalian semua belajar tentang macam-macam sujud. Materi PAI kelas 8 semester ganjil. Kedengaran suaranya ya? Apa sih sujud itu? Sujud merupakan salah satu gerakan dalam ibadah kita orang muslim
yaitu merupakan gerakan yang melambangkan kerendahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa saat bersujud adalah waktu di mana manusia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain sujud yang dilakukan ketika sholat wajib maupun sunnah, terdapat macam-macam sujud lain yang perlu kita ketahui juga loh. Berikut macam-macam sujud yang perlu kita ketahui dan juga kita amalkan. Selamat belajar. Pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, biasanya kita mengucapkan kata Alhamdulillah. Di samping itu, kita juga diajarkan cara untuk mengungkapkan rasa syukur, yakni dengan sujud syukur. Adapun hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut. Tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Niat untuk sujud syukur. Sujud seperti dalam sholat dengan membaca lalu duduk kembali dan salam. Yang sujud sahwi. Sebelumnya sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sebab-sebab orang yang sholat melakukan sujud sahwi adalah: yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan rukuk, tidal, atau sujud. Kemudian yang kedua yakni lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa qunut bagi yang membiasakan qunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, pada saat sholat ada yang mengingatkan bahwa rakaat sholat kita kurang, maka harus segera berdiri, takbir, dan melengkapi jumlah rakaatnya, baru kemudian melakukan sujud sahwi. Adapun hukum melakukan sujud sahwi sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Tata cara melakukan sujud sahwi perlu dilakukan, yaitu setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca. Bangun dari sujud disertai dengan mengucap takbir, kemudian duduk sebentar, lalu takbir, dan dilanjut sujud lagi membaca doa yang sama dengan sujud yang pertama. Duduk kembali dan akhiri dengan salam. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajdah maupun mendengarkan ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran berjumlah 15, di antaranya yaitu dasar hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Syarat sujud tilawah. Di dalam melaksanakan sujud tilawah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, suci dari hadas dan najis. Kedua, menghadap kiblat. Dan yang ketiga yaitu menutup aurat. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah ada dua macam. Yang pertama, sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun tata caranya yaitu berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan membaca doa, duduk sejenak, lalu salam. Yang kedua yaitu sujud tilawah yang dilakukan dalam sholat. Adapun tata cara melakukannya,
Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Alhamdulillah, selesailah penjelasan dari kami mengenai macam-macam sujud yang sering kita jumpai selain sujud yang ada di dalam sholat wajib maupun sunnah. Semoga dengan sedikit penjelasan kita barusan bisa menambah semangat kita dalam mengikuti sunnah atau anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang yang semakin mendekat kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, senantiasa rendah hati dan tidak sombong karena merasa bahwa kita manusia hanyalah makhluk lemah, tempatnya salah dan lupa di hadapan Allah, serta selalu merasa tenang hatinya dan merasa percaya diri tanpa ada keraguan di dalam hati. Amin. Sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Mohon maaf sebesar-besar. Baik, sudah sama-sama kita saksikan ya tentang pelaksanaan sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Masih di bab tentang tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sebelumnya Bapak ingin memberikan pertanyaan dulu kepada salah satu di antara kalian, Faiz Arfa. Dari tayangan video barusan, coba jelaskan pengertian tentang sujud syukur. Faiz Arfa, silakan dinyalakan mic-nya. Sujud syukur adalah sujud yang gimana cara bahasanya? Sujud yang dilakukan karena syukur setelah mendapatkan rezeki atau itulah Pak, rezeki Pak. Mendapatkan rezeki gitu. Semacam itu Pak. Semacam itu. Baik, yang lain Bapak minta membantu Pak Is Arfa. Coba saya Pak. Wah, ya Hasim, oke Sim, silakan Hasim. Sujud syukur adalah sujud terima kasih kepada Allah. Sujud yang dilakukan terima kasih kepada Allah. Betul, boleh juga. Kemudian Zaki Adriansah, coba Zaki bantu Faiz dan Hasim untuk dilengkapi pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah yang telah terhindar dari bahaya. Gitu. Iya, sujud yang dilakukan terima kasih kepada Allah ketika seseorang memperoleh kenikmatan dan terhindar dari mara bahaya. Ya, terima kasih. Berikutnya Bapak ingin kepada Raihan Eka Pratama sebutkan pengertian sujud sahwi, sujud sahwi. Raihan Eka Pratama, silakan dinyalakan mic-nya. Raihan Eka tidak ada respon. Baik, kita ganti ke Raivan. Raivan, ya, dengar? Ya. Sebutkan pengertian dari sujud sahwi. Tadi sujud tilawah sudah. Silakan. Revan. Iya Pak. Bisa dijelaskan tentang sujud sahwi? Bentar Pak. Bentar. Masih Baik. diingat-ingat Pak. Yang lain boleh angkat tangannya. Yang mengerti atau yang sudah tahu tentang pengertian sujud sahwi? Ya Pak. Ya, Torik silakan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujud yang dilakukan karena terlupa. Terlupa apanya nih, Torik? Gerakan sholat ya Pak. Gerakan sholat. Terus apa lagi?
Rokaat sholat. Rokaat sholat ya. Gerakan apa yang dimaksud tuh? Biasanya lupa orang itu melakukan ruku umpamanya. Dia langsung sujud, kemudian lupa tasyahud awal, ya, kemudian lupa jumlah rokaat yang dia lakukan. Ini sudah berapa rokaat nih? 2, 3, atau 3, 4, ya gitu ya. Di dalam sholat zuhur atau di dalam sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Maka ketika seseorang itu terlupa, dia harus melakukan sujud sahwi. Coba, bagaimana caranya? Bagaimana caranya ketika seorang itu melaksanakan sujud sahwi? Silakan. Yang bisa menjawab. Sebelum Bapak menunjuk salah satu seorang di antara kalian. Bagaimana caranya? Ada yang bersedia? Ada yang bersedia? Kalau tidak ada yang bersedia, Bapak tunjuk saja satu orang. Ya, Haikal Satria, Haikal Satria. Bisa dengar suara Bapak Haikal Satria di rumah sana? Ya, bagaimana tata cara melaksanakan sujud sahwi sebagaimana yang diperagakan di dalam video barusan? Baca tasyahud lalu salam. Kemudian membaca tasyahud lagi. Terus Membaca tasyahud, kemudian salam. Salam dulu apa sujud sahwi dulu? Tasyahud dulu, Mas. Sujud sahwi dulu. Berarti setelah tasyahud, bil alamina innaka hamidum majid, kemudian sujud ya. Gitu. Haikal? Ya, Pak. Iya. Berapa kali sujudnya Haikal? 2 kali, Mas. 2 kali. Apa yang dibaca ketika sujud? Subhana man la yanamu wa la yasu, itu dibaca 3 kali pada rakaat sujud pertama, kemudian juga di sujud kedua juga demikian. Subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian salam. Ya, lalu apa yang dibaca ketika duduk di antara 2 sujud sahwi itu? Ya, itu tidak membaca apa-apa, kita hanya duduk sebentar sampai tumanina. Ya, kemudian lakukan sujud yang kedua. Kemudian baru salam. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya Bapak minta Satrio. Satrio. Bisa dengar suara Bapak? Satrio? Ya, Pak. Baik. Coba jelaskan pengertian dari sujud tilawah sebagaimana tayangan video tadi. Oh, maaf Pak, tadi saya reconnecting ini saya agak ngelag. Yang pertama saya cuma sampai 2 tahap doang, Pak. Coba, apa yang kamu dapat dari sebelum ngelag dulu tadi? Tentang sujud apa, Pak? tilawah. Sujud tilawah. Pertama niat. Kemudian? Terus Membaca apa? Yang lain bisa membantu? Ada yang mau membantu? Mungkin Revan, Daviansa, Patan, Fahri, Naufal Abkar, atau Hasim, Torik mau membantu? Satrio tadi sempat ngelag katanya. Coba. Sujud tilawah artinya apa sih, pengertian sujud tilawah itu? Sujud. Ayo coba. Iya, Asim silakan Asim. Sujud tilawah adalah? Tilawah adalah sujud tilawah adalah sujud yang disunahkan bagi orang-orang yang membaca ayat saja. Iya. Sujud yang disunahkan orang yang membaca ayat sajadah. Apakah sujud tilawah ini hanya dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat atau keduanya? Kalau lihat dari tayangan tadi, sujud tilawah, gimana Tarik? Bisa dilakukan? Gimana? Kurang jelas? Kurang kedengeran? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya bisa. Dua-duanya. Bisa dilakukan ketika seseorang dalam keadaan sholat atau di luar sholat. Ya, tentu syaratnya dia harus memiliki wudhu.
badan dan pakaiannya serta tempatnya bersih dan suci dari najis, gitu ya. Nah, bagaimana tata cara dia ketika melaksanakan sujud tilawah dalam keadaan sholat? Umpamanya Torik jadi seorang imam, mengimami kelas 8D dalam sholat maghrib, dalam bacaan yang dikencangkan atau dijaharkan Fatihah dan suratnya. Ketika Torik membaca ayat sajadah, surat Al-Alaq aja umpamanya ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, itu disunahkan imam untuk melakukan sujud tilawah. Ketika dia membaca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, dia tidak ruku terlebih dahulu, melainkan dia langsung sujud sebagaimana tadi ada di tayangan di video barusan ya, salat berjamaah yang diimami oleh seseorang membaca ayat sajadah, kemudian dia langsung sujud Allahu Akbar. Apa bacaannya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu waswarahu wasaqasamahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian berdiri lagi Allahu Akbar ya. Tangannya kembali berada di perutnya ya. Kedua tangannya sedekap gitu ya. Kemudian baru ruku. Allahu Akbar. Subhana Rabbil azimi wa bihamdi dibaca 3 kali atau subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, baru sujud dan diselesaikan sholat sampai salam. Seperti itu ya. Sebagaimana tadi di tayangan juga dicontohkan ya. Kemudian kalau di luar sholat, sujud tilawah itu dilakukan bisa kapan saja dan di mana saja. Yang penting syaratnya pakaiannya bersih, suci, tempatnya juga demikian. Ya, badannya juga demikian dan kita memiliki wudhu. Ketika kita baca Quran ketemu salah satu ayat sajadah yang 15 itu, ya, kita melakukan sujud tilawah menghadap kiblat. Ya, duduk seperti duduknya orang duduk di antara dua sujud ketika sholat, kemudian sujud sekali, Allahu Akbar, ya, baca doa yang sama yang tadi di dalam sholat sujud, bacaan doa sujud tilawah. Kemudian duduk kembali, kemudian melakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu seperti itu, ya. Jadi bab ini sebetulnya ya sangat singkat sekali. Ya, memahami tentang sujud, macam-macam sujud. Sebagaimana pengertian sujud itu sendiri adalah kepasrahan dan kepatuhan, ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ingin Bapak jelaskan kembali ya untuk penguatan adalah ketika seseorang melakukan sujud, itu tempat sujud dalam anggota badan kita itu hanya ada 7. Yang pertama muka kita. Muka itu pasti yang akan bersentuhan dengan tempat sujud atau lantai atau sajadah adalah jidat kita dan hidung kita. Jadi hidungnya nggak boleh diangkat. Harus sejajar dengan jidat kita. Itu tempat sujud yang pertama. Kemudian tempat sujud yang kedua, 2 telapak tangan. Ya. Ini harus menempel di lantai. Berarti 3 ya, ada muka, 2 telapak tangan, berarti sudah 3. Kemudian siku termasuk nggak? Tidak. Jadi kalau kamu melakukan sujud, sikunya jangan sejajar dengan tangan seperti seekor anjing yang sedang duduk. Ya. Jadi angkat sikunya ya. Jadi yang menempel di lantai itu hanya 2 telapak tangannya. Nah, ini Bapak masih mendapati ya orang-orang melaksanakan sholat ketika sujud tempat sujudnya ada 9 telapak tangan dan siku, padahal siku tidak termasuk, sikunya harus diangkat. Kemudian yang berikutnya 2 dengkul lutut, ya berarti sudah 5 tempat sujud itu. Yang terakhir
dua telapak kaki tumitnya, ya. Kalau ini kaki, ini tumitnya gitu, kiri kanan, berdiri, gitu ya. Jadi ketika sujud, ada orang yang sujudnya kakinya diangkat, ya. Suka ketemu ya orang seperti itu ya. Nah ini nggak boleh, dia harus menepak, ya, di kakinya sehingga sujudnya itu betul-betul kakinya itu menyentuh lantai. Berarti tempat sujud itu ada 7 tempat. Ya, ini sesuai dengan tata cara sholat Nabi, ya. Di kitab Safinatun Nazah juga dijelaskan seperti itu. Jadi buat anak-anak sekalian, ketika melakukan sujud, ya, jangan sampai kita melakukan asal-asalan. Ya, jidatnya nempel, hidungnya diangkat, atau telapak tangan dengan siku ikut nempel di lantai. Yang menempel di lantai hanya telapak tangan, sikunya harus diangkat. Kemudian kakinya tidak boleh mengambang antara lantai dan di atas. Kakinya, tumit kakinya itu harus menempel di lantai. Gitu ya. Itu tempat sujud di anggota badan kita itu ada 7. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak-bapak kalau misalnya sujud itu kakinya kan harusnya kayak nutup gitu Pak. Harus nutup gimana? Nutup apa sih, kayak rapat gitu Oh, kalau misalnya rapat, lagi ya. sujud. Ya. Itu kenapa Ya. Pak? Harus Ya, jadi gitu? kenapa ketika sujud itu kakinya harus agak rapat? Ya. Jadi ketika sujud itu supaya kalau orang yang sholatnya menggunakan kain atau menggunakan jubah, gamis, ya, itu aurat tidak terlihat oleh orang yang ada di belakangnya. Makanya kalau Bapak sholat kalau pakai kain, ya, atau Bapak pakai gamis, Bapak di dalamnya pakai celana panjang lagi, celana sirwal atau pakai training, ya, supaya ketika sujud, ya, kan dari mulai lutut ke bawah itu kan ada betis kita gitu ya, atau dari lutut ke atas itu kan paha kita itu sudah termasuk aurat. Jadi kalau tidak rapat maka dikhawatirkan, ya, dari dengkul ke atas itu terlihat oleh orang di belakang kita yang sedang sholat berjamaah dengan kita. Gitu ya, makanya disunahkan untuk merapatkan. Ketika rapat, maka kainnya akan jatuh ke betis kita dan itu akan menghalangi orang di belakang kita melihat aurat kita. Laki-laki itu kan, ya, dari dengkul ke atas, batasnya pusat atau pusar gitu ya. Terima kasih. Tadi siapa ya? Muhammad bertanya. Saya Pak Nabil. Muhammad Nabil. Seperti itu ya Nabil ya. Makanya kalau bisa sholat itu kalau pakai kain atau pakai gamis diupayakan pakai lagi pakaian dalam, ya. Baik itu training ataupun sirwal ataupun pangsi atau apalah, ya, supaya ketika kita melakukan sujud itu kita terasa nyaman dan bebas, kita tidak khawatir. Nah, Bapak juga sering mendapatkan orang pakainya cekak gitu ya, pakai kainnya digulung sampai agak kena betis. Maka ketika sujud itu kelihatan, ya, betis dari dengkul ke atasnya kelihatan. Kemudian juga pakaian, kalau dia pakai baju, pakai kemeja, umpamanya sholatnya pakai celana panjang, ketika dia sujud, itu kelihatan nih, hampir bokongnya itu hampir kelihatan. Makanya nggak boleh aurat kita terlihat ketika kita melaksanakan sholat, gitu ya. Baik, anak-anak sekalian, waktunya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kedua, sudah jam 11, Bapak akan masuk ke kelas lain, di kelas 9D. Sampai sini Bapak berikan kesempatan untuk bertanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada Pak. Kalau tidak ada, kita Bapak cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua. Pada pekan yang akan datang, kita tutup dengan, sebelum ditutup, Bapak ingin foto dulu sebentar. Silakan semuanya menyalakan kamera, Bapak untuk dokumentasi absen. 1, 2, 3. Oke.
Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.